Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel on second session. Di sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang bilangan titik kambang ternormalisasi. Bilangan titik kambang ternormalisasi itu apa ya? Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat. Oke. Di ini kita masuk bilangan titik kambang ternormalisasi. Nah, bilangan titik kambang ternormalisasi sama bilangan titik kambang yang tidak ternormalisasi itu bedanya apa? Ternyata sebenarnya sih sama. Hanya saja perbedaannya kalau bilangan titik kambang itu hanya penulisan di komputer. Yang penting angka bedanya ditulis. Atau menuliskan angka yang kita tulis misalnya di Microsoft Word, komputer menuliskan sesuai bahasa yang komputer pahami, misalnya menggunakan biner dan selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bilangan titik kambang ternormalisasi, artinya bilangan titik kambang yang sejenis, maksudnya yang sama ya. Kita baca dulu. Representasi bilangan titik kambang 2.117 yang di atas. Contoh kita dapat menuliskannya sebagai contohnya di sini. Kita misalnya memiliki angka 245,7654. Kita bisa menuliskan menjadi 0,2456777654 kali 10 pangkat 3 atau 2,457654 kali 10 pangkat 2 atau juga bisa kita tuliskan sebagai 0,02547654. Itu juga bisa, tetapi kalau yang ini agak kurang disarankan ya. Ini dapat yang bawah ini, Pak, itu geser-geser maksudnya gimana, Pak? Ini aslinya kita mempunyai bilangan ini, kita tuliskan digit angka benanya. Dan yang pertama kita buat 0, ya 0, angka ini. Nah, kita lihat komanya geser ke berapa? 1, 2, 3. Ternyata geser ke kiri sebanyak 3. Karena ini basisnya 10, sehingga 10 pangkat 3. Atau 10 dikali pangkat 3 itu 1000 ya. Artinya bilangan ini dikalikan 1000, didapatlah angka awalnya. Atau penulisan yang kedua ini itu geser ke kiri 2 sehingga 10 pangkat 2. Dan kalau yang ini gesernya pangkat 4 ya lewat. Iya, komanya yang bergeser. Dari sini ke sebelahnya sehingga komanya ada di depan 2 yaitu di sini. Oke, intinya seperti itu. Komanya bergeser sehingga pangkatnya bergeser. Itu jika ini dalam basis 10 sehingga penulisannya di sini 10 ya, ini basis. Kita lanjutkan. Jadi ininya 3 angka ini adalah penulisannya berbeda tetapi artinya sama yaitu 245,7654. Ini bisa ditulis dengan ini, bisa ditulis dengan yang ini, atau bisa ditulis dengan ini. Artinya sama. 3. Bisa. Tetapi ada lagi di sini. Agar bilangan titik kambang dapat disajikan secara seragam, kebanyakan sistem komputer menormalisasikan formatnya sehingga semua digit mantis selalu angka bena. Oke, karena alasan itu, maka digit pertama mantisnya tidak boleh 0. Oke. Bilangan titik kambang yang dinormalisasi
sebagai berikut. Intinya setelah koma tidak nol atau tidak melakukan penulisan yang ketiga ini ya. Soalnya di sini nol pertamanya. Oke, lanjut. Ini penjelasannya. Yang dalam hal ini D1, D2 hingga Dn digit atau bit mantisa dengan syarat 1 kurang dari sama dengan D pertama kurang dari sama dengan B min 1 ininya ya. Iyalah karena tergantung basis ya. Terus yang ini DK juga antara 0 hingga B dikurangi 1 untuk K lebih besar dari 1. Ini pada sistem desimal contohnya 1 sampai 9 dan 0 sampai 9. Untuk ini angka pertama ya. Angka pertama itu 0, 0, angka bukan 0,0 tapi 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di antara situ. Tidak boleh 0,0. Dan DK-nya ini antara 0 hingga 9. Oke, dengan biner ya kalau biner ya 0 sama 1 ya pilihannya sehingga D1 harus 1. Kalau DK-nya ya antara 0 atau 1. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Kita memiliki angka 0,0563 dikali 10 pangkat negatif 3. Ini belum normal karena setelah koma itu angka 0. Ini tidak boleh, belum normal. Sehingga untuk menormalkan angka 563 kita geserkan ke kiri. Sehingga menjadi 0,653. Oke, 0,653. Tetapi yang berpengaruh apa? Kalau misalnya ditulis seperti ini, beda dong, Pak. Iya, benar beda. Tapi untuk menyamakan angkanya, komanya kan geser 1 kali ke kanan, sehingga pangkatnya bertambah negatif 1. Sehingga min 3 dikurangi 1 menjadi min 4. Pangkatnya berkurang 1. Ada contoh lain di sini. 0,00023270. Pangkat dikali 10 pangkat 6. Ini belum normal karena setelah 0 sebelah kanannya maksudnya sebelah kanannya koma itu ada angka 0 sehingga kita harus menjadikan angkanya maksudnya tidak 0 dengan cara menggeserkan bilangan angka benanya. Oke, sehingga didapat menjadi 0, angka bena ya, 23270. Tetapi kita lihat komanya bergeser berapa. Ternyata komanya bergeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 sehingga dikurangi 3 untuk pangkatnya. 10 pangkat 6 dikurangi 3 menjadi 10 pangkat 3. Sebagai konsekuensi penormalan nilai M adalah 1 per B kurang dari M kurang dari 1. Nah, pada sistem desimal atau B sama dengan 10, M akan berkisar antara 0,1 hingga 1. Dan sistem biner B2 ini, 0 antara 0,5 hingga 1. Sebagai catatan, 0 adalah kasus 0. 0 disajikan dengan sebagian matrixa seluruhnya 0 dan pangkatnya 0. 0 semacam ini tidak dinormalisasikan. Ya iyalah kalau 0 semua mau diapain. Oke. Satu contoh, tuliskan bilangan E dalam format bilangan titik kambang ternormalisasi dengan basis 10, basis 2, dan basis 16. Yang pertama basis 10, bilangan E, ini E adalah bilangannya 0,7182818. Ini belum ternormalisasi, ulangi ya. Ini belum angka yang ini belum ternormalisasikan karena bentuknya belum 0, angka bena. 0, dilanjutkan dengan angka bena. Sehingga kita buat menjadi 0, perhatikan komanya ada di sebelah kanan 2. Pindah ke sebelah kiri 2 atau pindah ke kiri sekali pindah ke kiri berarti pangkatnya nanti tambah 1
positif sebanyak satu, sehingga menjadi 0,27182.818 dikali 10 ini basisnya, pangkatnya ditambah satu. Tadinya pangkat 0 sekarang menjadi pangkat 1. Bilangan titik kambang desimal ternormalisasi. Ini untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, dalam basis 2 menggunakan 30 bit bena. Oke, yang ini dibuat basis 2 menjadi seperti ini. Lalu ya pangkatnya 2 ya, pangkat 2. Bergeser sebanyak 2. 1, 2. Dari sini ya. Oke, seperti itu. Bilangan titik kambang biner ternormalisasi. Kalau pangkat 16, ya ini geser sebanyak 1. Oke. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Untuk sesi yang kedua ini bilangan ternormalisasi saya simpulkan, bilangan titik kambang ternormalisasi adalah penulisan komputer di mana format penulisannya adalah 0, angka bena dikali basis pangkat. Oke, saya ulangi lagi, mana ya contohnya ya. Oke, ini yang di sini. Contohnya, penulisan bilangan titik kambang ternormalisasi, penulisannya adalah 0, angka bena dari angka yang kita hitung atau kita cari dikali basisnya, di sini contohnya 10 karena desimal, lalu pangkat dari pergeseran tadi. Itu kesimpulan dari bilangan titik kambang ternormalisasi. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke. Ya, ada yang ditanyakan?